Assalamualaikum, selamat datang di kelas Geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor Geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 11, unit 3, membangun untuk masa depan. Interaksi desa dan kota. Hubungan antara wilayah pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan tergantung pada jarak suatu wilayah terhadap lokasi pusat pertumbuhan. Interaksi yang terjadi antar wilayah pertumbuhan dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek manusia, dan aspek budaya. Aspek ekonomi dapat terlihat dari aktivitas perdagangan maupun penyediaan lapangan kerja. Kegiatan perdagangan dapat memicu pertumbuhan wilayah, sedangkan wilayah kota yang banyak menyediakan lapangan kerja juga berpotensi tumbuh dengan cepat. Yang kedua, aspek manusia. Interaksi antar wilayah juga dapat mempengaruhi kondisi sosial. Misalnya, interaksi yang terjadi di wilayah pusat dengan wilayah pinggiran dapat mempengaruhi kepadatan penduduk akibat perpindahan penduduk dengan berbagai tujuan. Yang ketiga, aspek budaya merupakan dampak lain dari interaksi antar wilayah pertumbuhan. Perilaku penduduk di pusat pertumbuhan akan mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. 2. Pembangunan wilayah berkelanjutan. Lima prinsip kriteria pembangunan wilayah berkelanjutan menurut Bussard tahun 2000 yaitu abiotik lingkungan, biotik lingkungan, nilai-nilai budaya, sosiologi, ekonomi. Pembangunan wilayah berkelanjutan merupakan acuan pembangunan baru yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu terhadap pembangunan, penggabungan 3 pilar pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan atau pelestarian lingkungan hidup. Tujuan dasar pembangunan wilayah. Yang pertama, pendayagunaan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah. Yang kedua, mengurangi disparitas antar wilayah atau regional imbalance. Yang ketiga, orientasi pada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Yang keempat, mempertahankan serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 3 bagian pengembangan wilayah. Yang pertama ada pendekatan sentralisasi, yaitu pembentukan kutub pertumbuhan yang berciri pada pengembangan perdesaan dengan pengembangan sektor industri modern yang umumnya padat modal. Desentralisasi teritorial, yaitu paradigma perencanaan dari bawah atau bottom up, membentuk wilayah tertutup sehingga potensi sumber daya di pedesaan tidak mengalir ke kota yang dianggap sebagai parasit yang menyerap potensi wilayah pedesaan. Yang ketiga, integrasi fungsional, yaitu pendekatan yang berupaya untuk menangani antara pemikiran sentralisasi dengan desentralisasi dalam konsep pengembangan wilayah. Daya dukung pertumbuhan wilayah atau carrying capacity adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Analisis daya dukung wilayah merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan. Analisis daya dukung wilayah. Ada informasi yang diperoleh dari hasil analisis. Daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan atau daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah itu. Dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Produktivitas lahan, komposisi penggunaan lahan, permintaan per kapita, dan harga produk agrikultur semua dipertimbangkan untuk mempengaruhi daya dukung dan digunakan sebagai parameter masukan modal tersebut.
Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah adanya anggapan bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Sehingga data yang perlu diketahui adalah data luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per keluarga, potensi lahan yang tersedia, dan penggunaan lahan untuk kegiatan non-pertanian. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan tanyakan ya. Terima kasih.